Hari ini aku, suami, dan tim lawyer datang ke sini itu untuk menghormati panggilan dari Pengadilan Negeri Bekasi. Jadi tujuannya sebenarnya bukan untuk mediasi, lebih ke menghormati undangan dari pengadilan aja. Jadwalnya sih kan jam 9 tuh yang saya dapat tuh. Tapi sekarang udah hampir jam 11 belum mulai juga. Jadi dalam keadaan usah rekam-rekam kamu. Dalam keadaan Males terpaksa banget juga saya harus pulang ya, karena kan saya juga punya Males banget. kepentingan Nimbrung pekerjaan aja. yang lain, terus istri juga punya kepentingan pekerjaan lain. Jadi selanjutnya nanti saya serahkan sama pengacara saya aja untuk gimana ya di dalam nanti. Jam 11 saya pulang karena saya ada kerjaan, istri juga ada kerjaan, terus saya anak juga di rumah nggak ada yang jagain kan. Jadi kami bagi waktu aja jam 9 sampai jam 11 saya menghormati panggilan pengadilan. Hampir 2 jam saya nunggu juga nggak ada kejelasan, ya udah saya pulang. Tujuannya kita sih bukan untuk mediasi ya. Jadi sekali lagi aku dan suami dan tim lawyer datang bukan untuk mediasi, tapi hanya untuk menghormati panggilan dari Pengadilan Negeri Bekasi. Jadi nggak kecewa juga. Kenapa? Kenapa? Maksudnya apa lu? Jangan sambil ngomongnya. Kalau perdamaian kan berarti kan kami ada ketakutan atau ada kesalahan kan. Jadi biarkan pengadilan memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar. Dela sendiri kan tadi kan sudah disampaikan. Jadi kita udah sejak pagi di sini. Kita udah sejak pagi di sini, bahkan jam 8 kita udah di sini. Kita juga tadi sempat foto-foto di belakang. Tadi kita udah hadir pagi-pagi. Sampai jam 11 si Kemilnya baru nongol. Sementara dia meninggalkan 2 anaknya kan, yang pertama. Kedua ada urusan juga di Polres. Yang ketiga takutnya ada penyakit menular lah. Sidang akan lanjut masuk ke dalam agenda selanjutnya pembacaan gugatan. Nah, apakah gugatan itu akan dirubah? Gugatan itu boleh dirubah tapi tidak boleh merugikan kami. Tidak boleh merugikan tergugat. Tidak boleh mengubah substansi perkara. Mentang-mentang kami udah ngomong di sini kurang leasingnya ditambahin pihak leasingnya, itu nggak boleh. Selanjutnya nanti kami akan lanjut ke jawaban. Jawaban ini nanti kami akan komentar lebih lanjut, nggak bisa kami sampaikan sekarang karena masuk dalam materi pokok perkara. Setelah ini nanti kami beberkan semua. Sidangnya nanti akan dikabari melalui IKOT, kita juga belum tahu kapan. Untuk mediasinya intinya kita gagal ya. Jadi kalau kata hakim mediator tadi kita akan lanjutkan sidang seperti biasa, cuman untuk jadwalnya nanti akan dikabarkan. Ya sangat disayangkan karena memang prinsipalnya tadi juga nggak hadir, padahal memang keterlambatan tadi kan teman-teman juga tahu karena memang Pak Hakim yang memang ada acara dadakan gitu. Itu sangat disayangkan sih nggak ketemu. Harusnya tadi kita berharap walaupun ada jadwal berikutnya itu dipertemukan dulu nih baru. Jadi bukan mediasi dengan kuasa hukum. Ya kenapa dia nggak mau lapor polisi awalnya? Jadi gini, waktu itu memang mobil tuh masih ada sama kita, karena saya menunggu dia membawa BPKB. BPKB itu kan artinya bukti pemilikan kendaraan bermotor, atau dia lapor polisi. Karena setahu saya secara aturan, ketika orang membuat laporan polisi itu kan harus menunjukkan BPKB. Andai pun dia tidak mampu menunjukkan BPKB, dia membuktikan surat dari leasing. Nah, pada saat dia minta mobil ke saya, dia nggak bisa lapor polisi dan dia juga tidak bisa menunjukkan BPKB. Nah, waktu dia somasi di TV, saya tunggu nih dia ngomong apa. Pas ketika dia ternyata dia nyerang saya, ya udah besoknya mobil saya serahin ke polisi. Saya bilang, ini bagian dari tipu dayanya dia ke saya. Kenapa? Karena dia meyakinkan saya, ini mobil sepupu saya nih. Kamu pegang dulu. Nanti seminggu 2 minggu saya ada duit, baru saya bayar uang kamu, saya ambil mobilnya. Kenapa kita tuntut ada kerugian di dalamnya? Karena mobil 2 hari lagi itu pas 4 bulan. Mobil tidak di tangan saya dan mereka tidak merasa. Harusnya kalau mereka memang mau dari awal menyelesaikan secara baik-baik, sebelum mediasi saya udah menghubungi untuk bisa
kita ketemu, duduk bareng untuk mengetahui mobil itu di mana, tapi tidak diindahkan. Akhirnya ya sampailah pada titik ini. Gitu. Nah, artinya memang mobil itu dijadikan alat untuk dia menipu, sehingga saya berpikir ini bagian dari tipunya Aca. Ya udah, saya serahin ke polisi. Gitu. Saya serahin ke polisi tanggal 5. Penyerahan kepada polisi itu adalah salah satu ciri itikat baik yang dimiliki oleh Arman dan Delang. Sebab ciri itikat baik itu adalah teliti dan hati-hati. Dia meneliti mobil ini milik siapa. Yang bisa mengakses itu, yang bisa melihat itu milik siapa adalah aparat penegak hukum. Makanya diserahkan ke situ. Jadi telah memenuhi syarat teliti dan hati-hati mereka ini, makanya dia beritikat baik sebetulnya. Dan patut dilindungi oleh hukum, itu akibat hukumnya.